Child's growth and development. For a Muslim mother, nurturing a child's growth and development is not just about physical and mental progress, but about instilling faith, character, and the values that will guide them both in this world and the hereafter. Apakah sesempit itu gitu? Atau misalkan yang background-nya nutrisi, background-nya kesehatan gitu. Anak tercukupi nutrisinya dengan sangat baik, serba organik dan lain-lainnya gitu. Apakah memang sesempit itu? Tapi ternyata memang kalau kita sebagai seorang muslimah gitu, kita sebagai seorang ibu yang pakemnya ini adalah agama kita, agama Islam gitu, maka tujuan apapun kita gitu yang berkaitan dengan anak itu harus selaras, harus sejalan, harus beriringan gitu dengan tujuan kita diciptakan di sini. Tujuan kita diciptakan di dunia. Tujuan kita diciptakan lalu hidup di dunia ini. Tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada dua kalau dalam Al-Quran gitu. Itu mungkin nanti bisa cek gitu ya ayat Al-Qurannya. Qadarullah saya lupa mencantumkan, tapi itu sudah ada. Tujuannya secara garis besar gitu ya, manusia gitu kita di muka bumi itu ada dua. Yang satu untuk beribadah tentu. Untuk beribadah, yang kedua untuk memakmurkan bumi gitu. Menjadi khalifah gitu kan. Bermanfaat gitu, bermanfaat untuk banyak orang. Nah, jadi saat kita gitu ya, saat kita mendidik, memelihara, merawat gitu kan, anak-anak kita ini pastikan itu tuh selaras dengan tujuan diciptakannya kita gitu. Jadi kalau dalam Islam gitu ya, ada dua tipe wanitanya, manusia yang soleh gitu kan. Yang pertama gitu ya, manusia yang memang tadi gitu ya, kita tuh diutus emang untuk beribadah, tapi ada yang nggak cuma beribadah aja, ada yang lebih dari itu gitu, manusia-manusia yang udah mah soleh gitu, beribadah, selaras gitu dengan aturan-aturan agamanya, terus juga bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya atau bagi umat Islam secara general gitu kan. Nah, kita gitu kan, nih misalkan lihat kita background kita itu kan macam-macam ya gitu, dan pendalaman kita sebagai ibu juga macam-macam gitu ya. Kalau yang saya perhatikan juga seperti itu. Mungkin ada sebagian ibu yang fokus concern-nya itu tadi ya di nutrisi gitu kan, semuanya serba sehat gitu kan, itu bagus banget. Itu Masya Allah banget gitu kan, pasti saya juga walaupun tidak se-strict itu sekarang, cuman saya pernah di posisi itu gitu ya, seberapa lelahnya masak semua gitu ya untuk anak gitu. Nah, tapi kita bisa switch, kita bisa niatkan gitu, kita bisa luruskan niat kita gitu. Oke, menjaga asupan nutrisi anak ini supaya jadi bekal, supaya jadi fondasi nanti gitu kan untuk kekuatan anak di masa depan gitu. Maksudnya makan makanan yang halal dan yang baik ini buat nanti jadi fondasi dia, buat jadi bekal dia di kemudian hari gitu. Jadi mukmin yang kuat, misalkan kayak gitu ya niatnya gitu kan. Jadi nggak cuma biar anakku bebas dari eksema, biar anakku biar tidurnya nyenyak. Jangan sesempit itulah, maksudnya kita bisa memperlebar gitu ya, apa ya, memperluas niatnya itu dengan ya kita gitu menyediakan nutrisi, menyediakan makanan minuman yang halal dan baik itu agar supaya nanti anak-anak ini tumbuh menjadi mukmin yang kuat gitu. Karena kan mukmin yang kuat itu sangat bermanfaat ya buat kita gitu, buat muslim gitu kan. Memang mukmin yang lemah diakui gitu kan, tapi mukmin yang kuat jauh lebih bagus gitu kan, nah kayak gitu. Atau misalkan yang background-nya fokusnya di stimulasi gitu kan. Misalkan stimulasi misalkan background-nya Montessori lah atau pendekatan-pendekatan yang lain gitu kan.
kita bisa niatkan itu juga lebih dari hanya sekedar supaya anak tuh, mandiri aja atau bisa cepat membaca, menulis, bermatematika aja, tidak sesempit itu, tapi harapannya gitu kan, supaya nanti menjadi mukmin yang bermanfaat gitu kan. Maksudnya, ya tadi mukmin yang kuat gitu kan, mukmin yang kuat dalam sisi misalkan literasi gitu kan. Karena, kita itu kan muslim itu zaman sekarang gitu kan, seperti buih di lautan gitu ya, sesuai hadis gitu kan. Banyak tapi kualitasnya gimana gitu, sedikit sekali muslim yang kualitasnya bagus saat ini. Karena saat ini apa-apa, kiblatnya itu orang-orang di luar muslim gitu kan, apalagi yang dalam sesi teknologi dan lainnya. Nah, kita bisa, upayakan niat kita gitu dalam menstimulasi anak gitu kan, switch niatnya gitu supaya jadi mukmin yang kuat, misalkan dalam bidang literasi gitu kan misalkan, kayak gitu. Intinya tadi, jadi tujuan kita, background kita apapun gitu kan, niatkan supaya memang anak ini menjadi anak yang soleh dan anak ini bisa menjadi bermanfaat gitu kan buat umat Islam secara general di kemudian hari. Apapun pendalaman kita ya, background kita gitu ya, yang tadi mungkin ada yang sekarang background-nya fokus di nutrisi gitu, ada yang fokus di stimulasi, ada yang fokus di the way, we parent gitu kan, cara kita mengasuh gitu kan, entah pakai gentle parenting, positive parenting, prophetic parenting gitu kan. Sebenarnya itu kan istilah aja gitu kan, eee, itu lebih ke apa ya, SOP, kita mau pakai SOP yang mana gitu kan si parenting ini. Kalau kita bisa memfilternya gitu kan, sesuai dengan agama kita ya bebas-bebas aja kan gitu. Karena kan itu ibaratnya apa ya, ibaratnya kalau istilah mobil itu, ya itu kan nama merek aja gitu, mau pakai mobil, Toyota kah, BMW kah, Honda kah, ya bebas gitu, sesuai nyamannya kita aja mau, "Oh lebih nyaman Honda nih soalnya jarang diservis," misalkan, "Oh mau lebih nyaman BMW nih karena mahal." Ya maksudnya, eee, kayak label-label nama parenting apapun itu lebih ke SOP gitu, kita mau pilih yang mana itu bebas gitu, asalkan, niat kita nggak sesempit biar tadi biar anak kita nggak trauma gitu, biar anak kita jadi gentle gitu. Itu tuh menurut saya ya terlalu sempit gitu, kita bisa, mmm, memperluas gitu niat kita gitu, biar kita jadi misalkan aku pengen jadi gentle mama gitu, aku pengen jadi, concise parents gitu, ingin jadi orang tua yang sadar, aku ingin jadi orang tua yang ini itu, agar anakku tumbuh menjadi mukmin yang kuat gitu. Maksudnya kuat misalkan dari sisi emosinya gitu kan, atau dari sisi sisi pembawaannya gitu kan. Karena kan memang emosi yang stabil itu kan memang diperlukan gitu ya, untuk manusia gitu, untuk beradab dan berakhlak dengan baik kayak gitu. Yang nanti juga bisa efeknya itu untuk orang lain gitu, untuk banyak orang gitu. Jadi intinya, apapun pendalaman kita gitu ya, background kita saat ini, maksudnya pendalamannya entah itu di sisi nutrisi, sisi stimulasi, atau sisi cara kita parenting kita gitu, pastikan memang niatnya eee, tidak sesempit itu gitu kan. Kita bisa memperluas supaya anak kita itu tumbuh menjadi mukmin yang kuat gitu, mukmin yang, bisa bermanfaat untuk umat Islam nanti, kayak gitu. Intinya tadi, tujuan kita apapun itu, harus selaras dengan tujuan kita diciptakan di sini, gitu. Kalau selaras, insya Allah less mudarat, sedikit mudaratnya gitu. Kalau tidak selaras mungkin kita bisa cek gitu, apa yang salah ya gitu, apa yang salah kok perasaan udah bener-bener aja, mungkin itu kita perlu cek gitu. Barangkali ada yang keliru tapi kita nggak sadar. Oke, next Teh Ervin. Nah, cepet-cepet. Apa sih yang kita didik? Apa yang kita didik? Apa yang kita pelihara? Ini untuk anak usia dini sih sebenarnya, karena kan memang dari Montessori itu
fokusnya untuk membersamai ibu-ibu dan anak usia dini ya. Tapi bisa kok dipakai untuk anak fase lain. Apa sih sebenarnya yang kita didik di dalam anak kita gitu? Apa gitu? Eh, apa gitu? Coba next. Apa yang kita didik, apa yang kita pelihara, apa yang kita jaga. Nah, yang kita didik, yang kita rawat sebenarnya intinya itu adalah jiwa mereka gitu. Jiwa anak gitu. Dan ini tuh makanya kalau tadi ya gitu kan makanya di awal gitu. Kita tuh apapun backgroundnya jangan mempersempit sesuai dengan tujuan background gitu. Karena memang kita sebagai muslim kita percaya gitu. Tubuh kita ini terdiri tidak hanya fisik ya, tapi ada jiwa gitu. Kita tuh mendidik jiwa. Nah ini untuk makanya kalau backgroundnya kita gitu ya kita ambil misalkan pendapat-pendapat orang-orang ahli-ahli di luar muslim memang missing point-nya itu ya ini gitu. Mereka kan memang fokusnya kebanyakan gitu kan fokusnya apa yang terlihat aja gitu, apa yang terukur aja gitu. Tapi untuk masalah jiwa ini mereka tuh masih kayak ada si arah ke situ tapi masih kayak gimana ya? Masih kayak bingung karena kan bukan Islam gitu kan. Bukan Islam background-nya gitu. Karena kan kalau di Islam ya alhamdulillah ya sejelas itu loh gitu guidance-nya gitu. Makanya next Erwin. Nah, jadi sebelum menjelaskan lebih jauh, jadi struktur jiwa anak itu, jadi jiwa itu apa sih? Apakah jiwa dan ruh itu sama gitu kan? Beda. Nggak beda gimana ya? Jadi gini, ruh, ruh itu ada saat kita ada di alam ruh ya gitu dan itu bukan kapasitas saya lah tapi intinya ruh itu saat di luar jasad di luar ini nih badan kita itu namanya ruh tapi saat ruh ini masuk gitu Allah tiupkan ruh gitu kan usia 4 bulan di berapa janin ya pas janin 4 bulan ya masa Allah tiupkan ruh di jasad itu nah ruh yang masuk ke jasad itu sudah jadi jiwa gitu nah ruh itu yang membawa fitrah. Fitrah itu apa? Sifat ketauhidan gitu ya, sifat ketuhanan gitu, sifat-sifat yang memang baik gitu, ruh yang membawa ini semua. Nah, sedangkan jasad gitu kan, badan kita, badan fisik gitu ya, itu membawa sifat haiwaniyah gitu, itu tuh jadi kayak sifat-sifat materialistik gitu loh, sifat-sifat duniawi gitu. Nah, makanya inilah yang hari ini gitu, maksudnya jadi apa ya, renungan kita bersama lah gitu. Jadi pengennya sih saya outcome-nya atau keluaran di sini ibu-ibu bisa jadi apa ya? Buat momen untuk kontemplasi gitu ya. Selama ini gimana sih kayak aku ini mendidik apa gitu, aku itu merawatnya itu apa gitu dan lain-lain gitu. Jadi intinya struktur kita tuh mendidik, merawat, menjaga jiwa anak. Nah, struktur jiwa anak itu ada dua. Jadi disebut jiwa saat ruh dan jasad bersatu nih kita. Anak kita masih hidup alhamdulillah berarti memang ada jiwanya gitu. Ada ruhnya kan. Saat ruh dicabut kan itu berarti meninggal kan. Jasadnya mati. Jasadnya tinggal hidup gitu kan. Ruhnya kembali lagi ke alam ruh gitu. Next. Jadi jiwa anak itu adalah integrasi antara ruh dan jasad. Antara ruh yang membawa fitrah gitu, sifat-sifat ilahiyah gitu kan, sifat-sifat ketuhanan gitu, sifat-sifat yang condong kepada kebenaran dan jasad yang memang basicnya itu materialistik gitu, hal-hal duniawi. Makanya next, Ervin. Nah makanya jiwa sebenarnya ini tuh 3 tipe jiwa itu bukan hanya anak, tapi karena kan memang kita bahasannya sekarang anak, maka jadi anak judulnya. Sebenarnya ini kita juga kayak gini gitu. Kita tuh punya 3 tipe jiwa gitu kan. Jiwa yang tenang atau an-nafsu al-mutmainnah. Ini tuh ya tadi
gitu kan, yang dibawa oleh ruh. Lokasinya kalau di fisik itu ada di jantung. Jantung kita gitu kan. Nanti kita jelasin lagi, tapi kita jelasin dulu ini. Nah, nafsu mutmainnah itu jiwa yang tenang, lokasi fisiknya, lokasi nyatanya itu ada di jantung. Sebenarnya saya tuh sempat singgung ini waktu di workshop pertama, tapi memang belum selebar ini ya, baru fokusnya di jantung gitu. Nah, terus ada nafsu al-lawwamah atau jiwa yang suka menyesali dirinya sendiri, jiwa yang labil lah gitu ya, jiwa yang terombang-ambing gitu. Nah, ini nafsu al-lawwamah ini kalau fisiknya itu ada di otak. Nah, sedangkan an-nafsu al-ammarah bisu itu jiwa yang suka memerintahkan kita kepada keburukan. Nah, itu tuh lokasinya ada di perut dan kelamin. Nah, ini lokasi fisik-fisik ini saya ambil dari pelatihan saya waktu itu dari Ustadz Abdul Halik ya di pendidikan karakter Nabawiyah. Nah, jadi balik lagi, ternyata memang jiwa anak itu, masya Allah ya jiwa kita lah secara umum gitu kan. Jiwa itu ada eh kita gitu kan sama ini gitu ya. Mungkin kayak mendidik apa gitu kan. Makanya tadi di awal gitu kan, kalau kita misalkan basicnya nutrisi, basicnya apa, stimulasi atau hal-hal yang lain gitu, kita tuh perlu memperluas niat itu. Karena kan memang ternyata kita tuh tidak hanya memelihara tadi perut, misalkan yang basicnya nutrisi itu, tidak hanya eh, tidak hanya kita tuh memelihara perut mereka supaya kenyang gitu, supaya sehat dan lain-lain gitu. Tapi kita juga kan merawat, menjaga, mendidik anak itu juga agar anak itu sehat gitu otaknya, sehat jantungnya. Nah, memang korelasi antara jantung, otak dan fisik kelamin perut ini kan memang kayaknya ada ya, mulai ada penelitiannya, cuman saya kurang tahu. Tapi memang untuk sekarang basic background ilmiah gitu kan di kalangan praktisi itu kan memang masih terbatas di otak dan perut lah ya, otak dan perut. Maksudnya kan kita banyak kayak misalkan neuroscience gitu kan pendekatan itu, dan itu nggak salah, maksudnya nggak salah, cuman dan itu ya udah kita bisa ikut belajar gitu. Nah, cuman kita punya basic sebagai ibu-ibu muslim nih ya, kita tuh jangan lupakan bahwa ada satu organ yang ternyata itu tuh penting gitu di jiwa kita, baik di diri kita maupun di diri anak, yaitu juga jantung gitu. Jadi memang untuk anak-anak yang apa untuk kita gitu ya, untuk kita gitu kan fokus mendidik, fokus memelihara itu memang nggak hanya fokus pada otak, nggak hanya fokus pada perut, tapi juga ada yang jantung yang perlu dipelihara karena memang lokasi jiwa ini, lokasi jiwa yang tenang itu ada di jantung. Nah, saya sih kalau waktu itu pengibaratannya gitu kan, jantung ini sebagai raja gitu kan. Memang ada ya hadisnya kalau si organ ini baik, maka seluruhnya baik gitu. Jadi kalau si organ ini bermasalah, maka bermasalah seluruh tubuh kita, dan itu adalah jantung. Kalau bukan hati atau liver ya, hati itu maksudnya tuh jantung gitu. Kalau liver beda lagi ya. Ini tuh maksudnya jantung. Nah, jadi kalau misalkan jantung anak kita sehat, jantung anak kita baik, hati anak kita sehat, hati anak kita baik, ya insya Allah gitu, yang lainnya baik gitu. Nah, makanya kalau saya tuh dapat lagi lah, maksudnya pengetahuan ini tuh bisa jadi refleksi, misalkan kalau ada anak-anak gitu ya yang sering ada masalah mungkin ya di area pernafasan, entah itu sering pilek kah, sering batuk kah gitu kan, atau yang lainnya, mungkin bisa dicek koneksinya gitu kan, atau hubungan sebenarnya anak ini tuh bahagia nggak sih? Sebenarnya anak ini tuh bahagia nggak? Atau memang ada kesedihan dari anak ini? Mungkin kesedihan ini bisa jadi tertular dari
sosok ibunya atau sosok ayahnya yang tanpa sadar kita tularkan gitu. Yang tanpa sadar kita tuh menularkan itu gitu. Jadi mungkin kalau misalkan gitu ya ada anak yang sebenarnya kalau dari cuaca dan lain-lain itu ya biasa aja gitu cuacanya, nggak yang pas lagi pancaroba, nggak yang pas lagi tiba-tiba hujan besar dan lainnya, tiba-tiba misalkan pilek, tiba-tiba misalkan sering batuk, mungkin yang perlu dikoreksi atau yang perlu jadi perenungan, gimana ya koneksi sama orang tuanya, apakah sedang sedih anak tersebut, nah gitu. Seperti itu. Jadi intinya Air Academy. Don't forget to like and subscribe to this channel. Thanks for watching.